bertemu dengan tanwin. Kullun amana ha bertemu dengan sukun. Ha bertemu dengan nun sukun. Minhum ha bertemu dengan tanwin. Salamun hiya ain bertemu dengan nun sukun. Min ilmin ain bertemu dengan tanwin. Sami'un alim ha bertemu dengan nun sukun. Yanhituna ha bertemu dengan tanwin. Azizun hakim ghain bertemu dengan nun sukun. Min ghillin ghain bertemu dengan tanwin. Alimun ghafur kha bertemu dengan nun sukun. Min khairin kha bertemu dengan tanwin. Yauma idin khasi'ah idgham biguna. Idgham biguna apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna yang 4, yaitu ya, nun, wawu, mim, atau disingkat yanmu, maka hukum bacaannya disebut idgham bigunnah. Idgham artinya memasukkan suara. Bigunnah artinya dengan dengung. Nah, sampai situ aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin kita pelajari daripada hukum nun sukun dan tanwin. Ada 5. Kalau ada nanti yang membicarakan hukum nun mati dan tanwin ada 4, sama boleh juga. Kalau nun sukun dan tanwin yang ada 4, berarti idghamnya belum dibagi 2. Kalau nun sukun dan tanwin itu ada 5 hukumnya, maka idghamnya sudah dibagi 2. Jadi idhar halki, idgham biguna, idgham bilaguna, iklam dan ikhfa hakiki. Itu hukum nun sukun dan tanwin ada 5 bagian. Kalau nanti ada hukum nun mati dan tanwin ada 4, berarti idhar halki, idgham, iklam dan ikhfa. Ketika kita nanti ditanya sama orang, hukum nun mati dan tanwin ada 4, hukum nun sukun dan tanwin ada 5, dua-duanya benar. Yang penting kitanya paham. Jangan sampai nanti yang 5, yang 4 berantem. Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? 4. Kata yang satu lagi 5, kemarin gua baru ngaji pisan. Nah, yang 4 betul, yang 5 betul. Yang salah yang kagak tahu dan yang kagak ngaji. Jadi nggak tahu hukum. Kenapa orang nggak mau belajar? Kata Imam Haddad, tanda orang yang nggak mau ibadah, yang nggak mau belajar cuman 1. Bahkan ada bagian-bagian yang lain. Sebabnya apa? Al-jahlu, karena bodoh. Orang malas ibadah, malas baca Al-Quran, malas sholat 5 waktu, malas sodako, malas ke tempat-tempat yang baik karena bodoh. Nggak tahu kalau dia ngaji dapat pahala, nggak tahu kalau dia ngaji dapat ilmu, nggak tahu kalau dia ngaji selamat dunia akhirat.
nggak tahu kalau dia ngaji ibadahnya diterima. Kalau dia ngaji, nggak tahu dia kalau dia ngaji segala hal ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu penuh dengan ilmu dan tata cara. Kalau dia ngaji, tahu. Kalau dia ngaji bisa. Kalau dia mau belajar akan bisa. Kalau dia mau bersungguh-sungguh belajar, maka Allah hilangkan kebodohan yang ada di dirinya. Perkara yang dibenci sama Allah salah satu yaitu kebodohan. Jangan sampai bodoh itu tetap pada diri kita sendiri. Obatnya kalau sumpahnya bodoh berarti harus belajar. Obatnya kalau nggak tahu nanya. Obatnya kalau nggak bisa ya belajar. Jadi malam hari ini kita belajar tajwid adalah salah satu bentuk keinginan kita pengen bisa, pengen merubah diri kita dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak bisa menjadi bisa. Sebab ini adalah jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelaksanaan daripada tuntutan seorang mukmin, tuntutan seorang hamba yang sudah akil balik, yaitu wajib nuntut ilmu. Mana salah satunya malam hari ini adalah ilmu tajwid. Sudah dibahas di depan, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran ketika baca kita maka kudu memakai tajwid. Maka nuntutnya itu, belajarnya itu juga wajib. Orang yang baca Al-Quran satu ayat, satu huruf, ketika dia punya wudhu, ketika dia paham itu tata cara mengeluarkan daripada makhrajil huruf dan juga tajwidnya, maka satu huruf dibalas sama Allah Subhanahu wa taala bisa 70, bisa 700. Bismillah aja 19 huruf, berarti kalau Allah kasih 100, kasih 700, berarti udah berapa kebaikan buat kita. Yang kedua, salah satu usaha kita dari kita nggak paham nuntut ilmu Al-Quran, maka kita jadi sedikit-sedikit jadi bisa, sedikit-sedikit jadi paham. Tadinya blank pisan, tadinya nggak tahu sama sekali, tadinya gelap, tadinya nggak paham. Karena dia mau belajar, karena dia mau bisa, karena dia mau ikhtiar, maka Allah kasih kemudahan. Wa may yuridillah, siapa orang yang ingin berusaha kepada dirinya sendiri, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan kepahaman dalam tentang agama. Salah satunya paham tata cara membaca Al-Quran. Jadi yang pertama itu ijhar, yang kedua idgham bi gunah, ketiga idgham bila gunah, keempat iklab, kelima ikhfa hakiki. Yang kita mau perjelas kemarin baru sampai ijhar. Ijhar artinya jelas, hakiki bangsa kerongkongan. Nah makanya dijelasin nanti buat ngajarin adik-adik kita, ngajarin saudara-saudara kita, ngajarin teman-teman kita supaya lebih paham. Sebab setiap orang, setiap guru masing-masing punya teori, masing-masing punya cara bagaimana caranya supaya murid ini paham. Maka kalimat utamanya apabila ada nun sukun itu berarti nun yang nggak ada barisnya, nggak ada an, nggak ada in, nggak ada un, nggak ada a, nggak ada i, nggak ada u. Ini barisnya nggak ada, alias kosong. Nunnya itu namanya nun sukun. Tanwin udah pasti cuma 3, baris atas an, baris bawah in, baris di atas doma un. Ya, atau a, i, u. Kalau dulu belajarnya alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un, an, in, un. Jadi ngerti orang. Atau kalau nggak ada baris tanwinnya, alif besar, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Begitu. Dulu belajarnya begitu. Bahkan dulu mah ngeja, namanya ngeja, ngenalin huruf.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bocah baru beranak juga kadang-kadang ngucapin Bismillah bisa. Ya, bocah baru bisa ngomong juga diajarin Bismillah bisa. Tapi kalau suruh ngeja, jangankan bocah, aki-aki puyeng kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baksin bawabis min alif lam lam sabdu dasal lam dasalah habawahi bismillahi. Begitu belajarnya. Kalau bocah sekarang diajarin baru Bismillah dong berhenti. Ngapa udah puyeng. Padahal itu yang kadang-kadang ngebuat kita kenal huruf. Baksin bawabis, berarti ba itu bawah barisnya kasroh. Baksin bawabis min alif lam lam, berarti lafaz Allah itu ada lamnya dua. Lam ha. Sabdu bawamil lam dasala ha bawahi bismillahi alif lam ro sabdu dasar, begitu. Jadi luar biasa orang-orang dulu. Tapi sampai sekarang masih diingatan itu belajar begitu. Oh, belajar sekarang mah. Ada belajar perempuan yang belajar di kampungnya begitu? Ada nggak? Nggak ada, paling belajar meja lontong misalnya. Mengajar risol bermurah. Ya, pelajarin yang dulu orang dulu ngajarin, orang tua dulu ngajarin, ngaji nggak masalah. Makanya ngaji nggak cukup ngedengerin begini, kudu atu-atu belajar. Ya, yang perempuan yang udah pernah belajar jangan berhenti. Mumpung masih belum punya suami, mumpung belum punya anak. Yang laki belum mumpung punya istri. Kalau laku itu juga. Tapi ada yang gak laku sih, dikit lagi. Itu ada yang romannya girang amat. Doain biar biar tahun tanggung baru nikah langsung dapat bon. Jangan biasanya bonusnya bolu, bonusnya kado. Ini nggak tahun-tahun, bukan kado, bukan bolu lagi, robot-robotan. Doain ya biar lancar. Pokoknya kita kabulin hadroh hampir 20 hadroh. 1000. Ya jangan diperbudek. Tadi habis jadi pengantin dipanggilin denger. Suruh madang minum. Suruh minum madang. Suruh tidur kabur. Jangan. Ya, jadi apabila ada nun sukun dan tanwin, nun sukun itu berarti nun yang mati. Tanwin itu baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris domah 2 di atas. Bertemu dengan salah satu huruf ijhar yang 6. Mana? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Habis itu jelas. Jadi ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ijhar yang 6, maka cara membacanya harus jelas. Kenapa itu halki bangsa kerongkongan? Karena semua huruf ijhar yang 6, hamzah, ain, ha, ghain, kha, itu sumbernya dari tenggorokan, dari kerongkongan. Nggak ada yang di depan luar daripada mulut kita, adanya di kerongkongan. Contohnya seperti hamzah, a itu adanya di tenggorokan, ha juga sama, adanya di dada. Ha, jangan ha, tapi ha, al-ha gitu. Al-hakumut, bukan al-hakumut, tapi al-hakumut. Qul huwallahu ahad. Hak yang pertama besar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi harus sesuai dengan keluar, sesuai dengan makhrajul hurufnya masing-masing. Jangan berantakan ataupun nggak sesuai dengan keluarnya. Karena kalau bukan keluar pada tempatnya, itu keluar suaranya beda dengan pada huruf yang kita sebut. Air juga sama, a adanya di tenggorokan, di kerongkongan.
Ha juga sama, adanya di kerongkongan, ada di tenggorokan. Ghain juga sama, ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, itu adanya di kerongkongan. Yang terakhir kha sama, kha itu adanya di kerongkongan juga. Bagaimana kabar lo? Khair, gitu. Jangan khair doang. Khair. Itu orang apa? Orang Arab yang gaul begitu tuh. Kaifa haluk? Khair. Bagaimana kabar kamu? Baik. Bahasa kitanya, bagaimana kabar lo? Gitu. Uyang gua. Sehat bro. Bro nya sehat apa kagak? Gitu. Mulus gua. Gitu. Jadi bro sekarang-kadang panggilan daripada omongan-omongan anak-anak gaul. Jadi huruf ijhar yang 6 ini contohnya dilihat tuh. Karena apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ijhar maka bacanya harus jelas. Contoh A, hamzah. Ketika bertemu nun mati, dilihat tuh di handphonenya contoh daripada fotonya. Yang pertama man, amana, nggak boleh ditahan, nggak boleh disamarin, nggak boleh dimasukin, tetap sesuai dengan kalimat yang ada. Man, amana, itu contoh hamzah ketika nun mati bertemu hamzah. Man, amana, ketika namanya hamzah bertemu dengan tanwin, mau'an, mau'in, mau'un. Nah di sini contohnya un, kullun amana. Jadi benar-benar lun, benar-benar man, jelas nunnya, jelas daripada domahnya. Kullun amana, jangan kuluy, kulung amana juga salah. Jadi kudu jelas tanwinnya, kudu jelas nun matinya. Kalau ketika nun mati ketemunya man amana, ketika tanwin kullun amana. Itu contoh hamzah ketika bertemu nun mati dan bertemu tanwin. Yang kedua ha, ketika bertemu dengan nun mati bacanya minhum, minhum. Ya, jadi jangan ditahan, jangan dipanjangin, harus baca pendek dan jelas. Minhum. Ketika bertemu dengan tanwin, salamun hiya, salamun hiya. Jadi munnya yang harus jelas, minnya yang harus jelas. Ketika ain bertemu nun mati, min ilmin, min ilmin, jadi kudu jelas nunnya. Ketika bertemu tanwin ain, samiun alim, samiun alim. Unnya harus kedengeran, unnya harus jelas. Ketika ha bertemu dengan nun mati, yan hituna, yan hituna. Ketika ha bertemu dengan tanwin, azizun hakim, azizun hakim. Haknya hak kecil, jadi azizun hakim. Zunnya kudu jelas, nggak boleh disamarin, nggak boleh diikhfain, nggak boleh didengungin. Ketika goin bertemu dengan nun mati, min ghillin, min ghillin, harus nunnya jelas. Ketika goin bertemu dengan tanwin, alimun ghafur, alimun ghafur. Ketika kha bertemu nun mati, maka nunnya harus jelas. Min khairin, min khairin. Ketika ghai kha bertemu dengan tanwin, yauma idzin khasi'ah, yauma idzin khasi'ah. Itu cara melafazkan daripada huruf idhar yang 6 ketika bertemu dengan nun mati.
ketika bertemu dengan nun sukun dan ketika bertemu tanwin. Jelas sampai situ? Jelas sampai situ? Ya, dilihat itu handphonenya, kita baca dari awal sampai akhir. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi 5. Pertama ijhar halki, kedua idgham, ketiga idgham bila, keempat iklab, kelima hakiki. Ijhar artinya halki artinya bangsa kerong. Penjelasannya, apabila nun sukun dan tanwin dengan salah satu huruf ijhar halki yang 6, maka hukum bacanya adalah ijhar halki. Nah, jadi begitu. Ijhar artinya jelas, halki artinya bangsa. Terusin ke contohnya. Contoh ijhar halki. Barang di depannya, lihat di sininya. Contoh ijhar halki. Huruf ijhar hamzah bertemu dengan nun mati. Man amana, hamzah bertemu tanwin. Kullun amana, ha bertemu nun mati. Minhum, ha bertemu tanwin. Salamun hiya, ain bertemu nun sukun. Min ghillin, min ilmin, ain bertemu tanwin. Sami'un alim, ha bertemu nun sukun. Yanhituna, ha bertemu tanwin. Azizun hakim, ghain bertemu nun sukun. Min ghillin, ghain bertemu tanwin. Alimun ghafur, kha bertemu nun sukun. Min khairin, kha bertemu tanwin. Yauma idin khasi'ah. Sampai situ pelajaran lanjutan daripada ijhar. Jadi tinggal kalau mau disalin biar jadi tambahan daripada ilmu yang bisa ditulis. Nggak cuma disimpan di handphone, tapi buat pelajaran hari ini nggak perlu ditulis di papan tulis, karena kalau duduk nulis dulu di papan tulis lama nulisnya juga. Makanya saya bukan akalin, ambil tata cara dan teori, udah dipoto yang saya tulis, lalu dikirimin sama yang lain. Nanti di rumah sambil santai ilmunya biar tambah manfaat, itu disalin di buku tajwid.